Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah dengan NIM 0902062348. Jadi di sini saya akan menjelaskan resum materi dan juga menjawab pertanyaan dari video materi yang telah dibuat oleh Bapak Muhammad Yasin mengenai bab ke-12, yaitu tentang ilmu tafsir. Untuk sesi yang pertama yaitu pemaparan dari resum materi bab ke-12, yaitu tentang ilmu tafsir. Jadi yang pertama yaitu tentang tafsir. Tafsir itu merupakan aktivitas menyingkap makna jelas dan tepat dari ayat-ayat Al-Quran, terutama untuk ayat-ayat yang muhkam, yaitu jelas dan tegas dan bersifat tekstualis. Lalu yang kedua yaitu takwil, adalah mengambil makna dari konteks lafal yang memiliki banyak arti dalam teks Al-Quran. Nah, biasanya untuk ayat-ayat mutasyabih atau samar dan interpretasi kontekstual atau esoterik. Lalu yang ketiga, perbedaan antara tafsir dan takwil. Tafsir itu lebih berkonotasi riwayah, yaitu narasi atau tradisi, dan bergantung pada laporan dari nabi dan sahabat. Nah, sedangkan takwil itu lebih berkonotasi dirayah, yaitu pemahaman atau rasional, dan melibatkan istinbat, yaitu pengambilan hukum. Lalu yang keempat yaitu tentang tarjamah atau terjemah. Merupakan proses memindahkan bahasa-bahasa ayat Al-Quran ke bahasa lain dengan susunan kalimat yang benar dan tepat, bukan merupakan tafsir. Lalu yang kelima adalah jenis tarjamah. Jenis tarjamah itu ada dua, yaitu jenis tarjamah dalam ulumul Quran, yaitu terjemahan harfiah literal, dan terjemahan tafsiriyah atau maknawiyah, yaitu makna. Yang keenam, 4 jenis penafsiran tradisional. Yang pertama, Al-Quran oleh Al-Quran, lalu Al-Quran oleh Nabi, Al-Quran oleh sahabat, dan Al-Quran oleh tabi'in. Yang ketujuh, jenis interpretasi Nabi. Yang pertama, praktis atau mempraktikkan instruksi Al-Quran. Yang kedua, ekspositoris atau menjelaskan makna ayat tertentu. Yang kedelapan yaitu penafsiran sahabat. Penafsiran sahabat itu sering bersifat pribadi dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kontekstualis al-ahl al-qiyas atau ahl ar-rai, dan tekstualis ahl al-madinah atau ahl al-hadis. Yang kesembilan yaitu sumber penafsiran sahabat, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan ahl al-kitab dengan kode etik termasuk mengenal bahasa dan budaya Arab serta penguasaan terhadap Al-Quran dan asbab an-nuzul. Lalu yang ke-10 tentang lemahnya penafsiran bi-ar-riwayah, yaitu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu, masuknya cerita Israiliyat, dan pembuangan sanad dalam periwayatan. Lalu yang ke-11 tentang Israiliyat, yaitu cerita dari sumber Israeli, Yahudi atau Nasrani yang masuk dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Yang ke-12 jenis Israiliyat yang sah atau tidak, yaitu yang pertama cerita yang sahih atau boleh diriwayatkan, dan cerita yang tidak sahih dan atau tidak boleh diriwayatkan. Lalu yang ke-13 jenis Israiliyat atau sesuatu atau tidak dengan syarak. Yang pertama, sesuai dengan syarak itu boleh diriwayatkan. Yang kedua, tidak sesuai dengan syarak itu tidak boleh diriwayatkan. Lalu yang ke-14 yaitu tentang jenis Israiliyat atau materi. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah atau hukum. Yang ketiga, nasihat atau peristiwa yang tidak terkait akidah atau hukum. Lalu yang ke-15 ada Israiliyat yang sesuai, yaitu Israiliyat yang tidak menyimpang dari akidah dan syariat yang boleh diriwayatkan. Lalu ke-16 adalah sahabat yang banyak meriwayatkan Israiliyat itu adalah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin Ash, dengan sahabat yang menentangnya termasuk Abdullah bin Salam dan Tamim ad-Dari. Lalu
penjelasan ke-17 yaitu tentang kode etik penafsiran Al-Quran, yaitu aturan moral untuk menjaga autentisitas spirit Al-Quran dan validitas hasil penafsiran. Yang ke-18 yaitu klasifikasi ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, ayat yang dimengerti secara umum, dan yang kedua adalah ayat yang tidak bisa tidak diketahui. Yang ketiga, ayat yang diketahui oleh ulama atau pakar. Dan ayat yang keempat adalah ayat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-19 adalah batasan dalam penafsiran. Yang pertama, materi ayat yang tidak bisa dijangkau oleh rasio. Yang kedua, syarat penafsir itu harus memenuhi kriteria pengetahuan bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, usul fikih, dan prinsip-prinsip keagamaan. Lalu yang ke-20, perkembangan tafsir Al-Quran. Perkembangan tafsir Al-Quran itu ditinjau dari dua. Yang pertama adalah metodologis, ditinjau dari sumber, cara penjelasan, sasaran, susunan ayat, dan keluasan penafsiran. Yang kedua, karakteristik, yaitu tentang kecenderungan penafsir dalam menyajikan karya penafsirannya. Lalu sesi yang kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir itu merupakan upaya untuk menyingkap makna yang paling jelas dan tepat dari lafal ayat Al-Quran berdasarkan riwayat dan tradisi yang berasal dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tafsir itu berfokus pada ayat-ayat yang muhkam, yaitu jelas dan tegas dan bersifat tekstual. Lalu takwil itu adalah penafsiran yang diambil dari konteks lafal yang mengandung banyak makna dalam teks ayat Al-Quran. Biasanya digunakan untuk ayat-ayat yang mutasyabih atau samar dan bersifat konstekstual atau esoterik yang bisa bersumber dari rasio maupun intuisi. Sedangkan terjemah itu proses memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain dengan susunan kalimat yang benar dan tepat agar dapat dipahami maknanya secara benar. Terjemah itu bukan tafsir karena lebih pada pengalihan bahasa. Pertanyaan yang kedua, sebutkan keunikan penafsiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu memiliki dua jenis interpretasi, praktis dan ekspositoris. Interpretasi praktis adalah penerapan langsung instruksi Al-Quran dalam kehidupan Nabi, sedangkan ekspositoris adalah penjelasan langsung dari Nabi mengenai makna ayat tertentu. Interpretasi Nabi ini dapat berupa tindakan langsung atau penjelasan verbal yang diikuti oleh para sahabat. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perkembangan penafsiran pada masa sahabat. Jadi pada masa sahabat itu penafsiran Al-Quran menggunakan sumber seperti Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, ijtihad sahabat, dan cerita-cerita dari ahlul Alkitab. Penafsiran ini sudah mulai menunjukkan penafsiran bi'ar-rayi berdasarkan akal dengan beberapa prasyarat seperti memahami bahasa Arab, budaya Arab, keberadaan Yahudi Nasrani, serta penguasaan asbab an-nuzul. Pertanyaan yang keempat, mengapa perlu ada kode etik dalam penafsiran Al-Quran? Jadi kode etik itu diperlukan untuk menjaga autentisitas spirit Al-Quran, memastikan bahwa penafsiran tidak bertentangan dengan pesan asli dari Allah, dan untuk menjaga validitas serta keabsahan hasil penafsiran. Nah, kode etik ini membantu menyaring metode dan pemikiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan posisi dan faktor merembesnya cerita Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Nah, Israiliyat itu adalah cerita dari sumber Yahudi dan Nasrani yang merembes ke dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Cerita ini bisa sahih atau tidak sahih dan dapat sesuai atau tidak sesuai dengan syariat. Faktor merembesnya Israiliyat termasuk fanatisme madhab, keberadaan hadis palsu, dan penghapusan sanad dalam riwayatan. Nah, posisi Israiliyat dalam penafsiran itu bergantung pada kesesuaian cerita dengan prinsip-prinsip Islam. Cerita yang sesuai dapat diterima, sementara yang tidak sesuai itu harus ditolak. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan macam metodologi penafsiran sampai dengan saat ini. Jadi metodologi yang pertama adalah metode tahlili, yaitu penafsiran ayat-ayat secara rinci berdasarkan urutan mushaf.
Lalu metode ijmali menjelaskan ayat-ayat secara global dan ringkas. Lalu ada metode muqarrin membandingkan berbagai penafsiran untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Lalu metode maudu'i yaitu mengkaji ayat-ayat berdasarkan tema tertentu. Lalu ada tafsir bi al-matsur berdasarkan riwayat dari Nabi dan sahabat. Lalu tafsir bi ar-rayi berdasarkan pemikiran dan ijtihad mufassir. Tafsir ilmi menggunakan pengetahuan ilmiah modern. Lalu tafsir sufi fokus pada aspek spiritual dan batiniah. Dan tafsir adabi ijma'i mengaitkan dengan konteks sosial dan budaya. Baik, itu saja pemaparan materi dan pemaparan resum dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.